bersama-sama dengan kami, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama, kita nyanyikan pujian, segala puji syukur. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini bisa kembali lagi bersama semua jemaat Tuhan untuk ibadah homestay bersama-sama. Hari ini Evi mau kasih satu tema firman Tuhan bahwa apakah yang mustahil bagi Tuhan?
Kita baca sama-sama dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Seringkali kita merasa tidak ada harapan, semua di luar kendali kita. Bahkan seringkali kita merasa bahwa itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Tidak mungkin sesuatu bisa terselesaikan dengan mudah. Seringkali kita bertemu dengan kata yang namanya mustahil. Dan seringkali yang muncul di dalam diri kita adalah keraguan-raguan di dalam hati kita. Tapi kita lupa bahwa adakah yang mustahil bagi Tuhan? Kalau Dia bisa membuat Sarah yang mandul itu memiliki anak di masa tua, kalau Tuhan bisa membelah laut dan membuat orang Israel berjalan di tanah yang kering, dan kalau Tuhan bisa memberi makan mana dan burung puyuh di padang gurun kepada bangsa Israel, kalau Tuhan bisa memberi 5.000 laki-laki, belum termaksud perempuan dan anak-anak, makan, dan Alkitab berkata mereka makan sampai kenyang, dan kalau Lazarus yang mati saja bisa dibangkitkan, bahkan ketika 4 hari dia sudah mati, maka adakah yang mustahil bagi Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Sebab bagi Tuhan semua hal menjadi mungkin. Karena itu, apa yang harus Bapak, Ibu, Saudara dan saya lakukan ketika kita berhadapan dengan yang namanya kemustahilan di depan setiap kita? Yang pertama, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Semua mujizat itu terjadi ketika mereka menyertakan Tuhan di dalam segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan mereka. Berjalan bersama Tuhan berarti meminta Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kita. Segala aspek dalam hidup kita, ketika kita meminta Tuhan yang memimpin, ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita, maka percayalah Bapak, Ibu, Saudara dan saya, tidak ada satu perkara pun yang mustahil bagi Tuhan. Mengapa selama di padang gurun mujizat menyertai bangsa Israel? Karena Tuhan selalu berjalan bersama dengan mereka. Mengapa 5.000 laki-laki, belum terhitung anak-anak dan perempuan, mendapatkan makan? Bahkan Alkitab katakan mereka makan sampai kenyang karena ada Yesus di sana. Mengapa Lazarus yang sudah mati, bahkan dikatakan 4 hari sudah mati, tapi dapat bangkit kembali? Karena ada Yesus di sana. Selama ada Yesus dalam kehidupan kita, Kevi percaya bahwa tidak ada satu perkara pun yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, mari sertakan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Maka percayalah, tidak ada satu perkara pun yang mustahil di hadapan Tuhan selama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang mau kita lakukan ketika kita berhadapan dengan yang namanya kemustahilan dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah mempercayai Tuhan tanpa bertanya. Seringkali kita bertanya, apa bisa, apa mungkin sesuatu bisa selesai atau bisa cepat diselesaikan? Atau apakah mungkin mujizat bisa terjadi? Itu karena akibat dari keraguan-raguan yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita mau belajar satu hal, bahwa kita harus mempercayai Tuhan tanpa bertanya. Belajarlah mempercayai Tuhan bahkan ketika kita tidak mengerti rencananya. Belajarlah percaya kepada hatinya Tuhan, bahwa Tuhan terlalu bijaksana untuk membuat sebuah kesalahan dalam kehidupan kita, atau untuk membuat sebuah kekeliruan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dengan kita belajar mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita percaya bahwa semua rencana Tuhan, atau Roma 8 ayat 28 katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita mau belajar mempercayai hatinya Tuhan. Ingat, Dia Tuhan yang terlalu baik. Dia gak akan pernah membuat satu kesalahan pun dalam kehidupan kita. Karena itu, dengan kita belajar mempercayai
Dia, kita akan mengerti bahwa tidak ada satu perkara pun yang mustahil di hadapan Tuhan. Yang ketiga, belajarlah taat. Ketaatan selalu menghasilkan mujizat. Amin. Musa taat. Ia mengangkat tongkat dan laut pun terbelah. Lakukanlah kehendaknya dan lihat bagaimana ia membuat mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya belajar taat terhadap kehendak Tuhan, belajar mengerti apa yang Tuhan mau, Kak Evi percaya bahwa ketika kemustahilan ada di depan kita, ketika kita taat, gak ada satu perkara pun yang gak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah masalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah itu seperti gunung yang tinggi? Apakah seperti gak ada jalan keluar? Apakah itu kelihatannya sepertinya mustahil? Hari ini kita sudah belajar 3 hal, yaitu berjalanlah bersama Tuhan, belajarlah mempercayai Tuhan tanpa bertanya, dan belajarlah taat. Maka pada akhirnya kita dapat berkata bersama-sama, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Dan jawabannya tidak ada. Amin. Bapak, Ibu percaya akan hal itu? Devi berharap di masa-masa pandemi seperti ini kita percaya bahwa walaupun dunia bergoncang, gak ada satu perkara pun yang di luar kendalinya Tuhan, selama kita belajar mempercayai Tuhan. Demikian firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami belajar bahwa tidak ada satu hal pun yang mustahil di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak cerita di Alkitab yang menceritakan betapa dahsyat, hebat, dan luar biasanya Tuhan ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, ketika mereka mempercayai Engkau, dan ketika mereka taat melakukan kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan, tolong kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau, dan biar kami pun dapat berkata tidak ada satu perkara pun yang mustahil di hadapan Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, memberkati satu persatu, biar di masa-masa ini iman kami tetap bertahan dan bertumbuh di dalam Engkau. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, jemaat Tuhan.